Shalom seluruh jemaat gereja YHS yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang artis, tapi tidak hanya terkenal, namun juga memberikan banyak sekali dampak positif bagi orang-orang di luar sana. Kira-kira siapa ya? She's one and only Melanie Ricardo. Hai Kak Melanie. Hai, saya Melanie Ricardo. Shalom untuk kita semuanya. Dan kali ini saya, puji Tuhan, diberikan kesempatan untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan ya, dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini bisa saya jawab dan bisa ada hal baik ya, value baik yang bisa kalian juga nikmati, resapi, dan mudah-mudahan bisa menjadi rema pada saat kalian mungkin misalnya bump into challenge ya dalam hidup, karena hidup itu nggak akan selalu, you cannot expect life is always gonna be smooth. Sometimes life can be bumpy here and there. Dan mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa membantu kita untuk selalu bisa rooted, bisa selalu ingat akan kebenaran firman Tuhan. Okay, let's get started. Amen. Thank you so much Kak Melanie for being with us today. Nah, langsung kita start ke pertanyaan nomor 1 ya Kak. Kak Mel kan punya sarjana hukum cum laude nih. Nah Kak, kenapa sih nggak jadi pengacara atau jaksa aja? Kenapa milih menjadi entertainer? Ini jawaban sangat klise, karena orang Batak itu majority pasti itu mengejar awal-awal, zaman dulu ya, zaman aku ya, itu pasti pengen menjadi seorang sarjana hukum. So, just like my mom and my dad, my parents, they wanted me to become one of the, sarjana hukum, one of the lawyers, could be anything, pokoknya yang bergerak dalam dunia hukum Indonesia gitu. Jadi ya finally I decided untuk akhirnya join dengan Fakultas Hukum di Universitas Trisakti. Tapi kenapa tiba-tiba di tengah perjalanan kok mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan background? Karena memang sebetulnya dari aku kecil, aku itu sudah I don't know, somehow I knew exactly at that time since I was kid ya, itu bahwa memang kayaknya it's like a dream that God already put in my heart, bahwa I want to be an entertainer. Aku tuh pengen menjadi penghibur. I don't know to be exact what that will be, tapi at that time I just felt that I want to be on TV. Dan pada saat aku kecil dulu, being on TV itu it's a lot harder than now gitu ya, tanpa berusaha mengecilkan keadaan sekarang. Tapi kalau dulu kan tidak ada sosial media, terus kalau masuk TV itu kita harus benar-benar casting, dan pokoknya it's I have to get through like long journey gitu, long process gitu, sampai akhirnya mungkin bisa being on TV, being popular, and so on and so on. Tapi dari aku kecil aku udah tahu banget bahwa aku pengen menjadi penghibur, aku memang tertarik dalam dunia entertainment. But yet for me, there is no regret bahwa educational background, pendidikan itu it's very important, karena you can be famous, you can be popular, but again, walaupun pendidikan itu bukan segalanya, tapi kita bisa lihat bahwa seorang ini sebetulnya well educated atau tidak ya, from how the way he or she talks ya, from how the way the person membawa diri, dari apa yang keluar dari mulutnya, ide-idenya, sometimes bagaimana dia membawa diri dalam pergaulan. Menurut aku itu nggak bisa terlepas dari background pendidikan ataupun sekolah yang mungkin sudah dilewati gitu. So yeah, basically ternyata Tuhan pengen aku menjadi seorang entertainer. And I'm glad, I'm super happy that God chose me become one of the entertainers in Indonesia, walaupun dengan backgroundnya adalah seorang sarjana hukum. Wow, what an amazing journey. Tapi emang bener sih, terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, tapi apa yang terjadi malah tidak sesuai dengan rencana kita. Karena rencana kita bukan rencana Tuhan. Tapi puji Tuhan, Kak Mel menjadi seorang entertainer malah membuat namanya Tuhan Yesus lebih dipermuliakan di luar sana. So everything works well and everything is for God's glory. Amen. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak Mel. Nah, pertanyaan kedua nih, pada masa pandemi COVID-19 ini, pasti kan pekerjaan offline berkurang. Nah, apa ada campur tangan Tuhan nih yang paling dirasakan Kak Mel di masa-masa sulit seperti ini? Of course, masa pandemi ini adalah masa aku membuat hashtag kemarin itu adalah menolak menyerah pada keadaan. Masa pandemi ini masa dimana aku berkarya lebih lagi keluar, I was get out from my comfort zone, trying to get ideas, trying to get
more sources, dengan udah pasti apapun yang aku kerjakan selalu berpegang pada prinsip firman Tuhan, bahwa kita tuh harus, mungkin kalau sekarang orang menyebutnya adalah menjadi tante online, menjadi kakak online, papa online, tapi justru kita harus menjadi garam online. YouTube aku buat Melanie Ricardo YouTube channel dengan segmen 1, 2, 3 job semuanya, itu isinya semua interview. Kalau ditanya apa sih what's your purpose dalam membuat YouTube, karena kemarin pada saat pandemi aku tuh bener-bener banyak bicara sama Tuhan dan bener-bener kerja lebih keras gitu sebagai seorang content creator. Walaupun kemarin pada saat pandemi PSBB kita nggak bisa keluar rumah, tapi everything I did it from home, like work from home, bikin lewat pakai Zoom dan segala macam. Nah, kalau ditanya what was my purpose, apa sih tujuan yang Tuhan taruh di hatiku pada saat pertama kali aku itu dipercaya Tuhan atau disuruh Tuhan untuk membuat YouTube. Tujuannya adalah evangelis. Tujuannya adalah menyebarkan kebaikan Tuhan. Gimana caranya? Melalui vlog yang aku upload, orang bisa semakin sayang sama Tuhan. Orang bisa semakin punya hubungan yang lebih taat sama Tuhan. Orang bisa semakin punya hubungan yang lebih dekat sama Tuhan. Aku rindu bahwa anak-anak muda ini, karena kalau udah tua ikut Tuhan, menurut aku tuh wajar banget. Ya, udah tua gitu, kapan lagi waktu untuk tobat. Tapi aku senang banget melihat anak-anak muda yang bangkit, on fire in God, dan di usia masih sangat produktif, masih sangat muda. Buat aku, kalau aku datang kepada orang langsung tiba-tiba spreading the word of God, orang kadang-kadang bilang so pendeta lo dan segala macam. Orang tuh biasanya langsung mengkunci dan menutup diri atau menjauh daripada aku. Nah, aku tahu talenta yang Tuhan kasih dalam hidupku itu adalah my sense of humor dan how the way I can interview people. Makanya aku nggak bikin konten prank, makanya aku nggak bikin konten misteri. No offense dengan orang yang membuat, ya tapi karena aku tahu panggilanku dalam Tuhan. Panggilanku itu adalah menginterview orang, membuat bagaimana melalui pengalaman hidup orang lain, membuat para penonton aku ini bisa lebih dekat dan bisa punya hubungan yang lebih intimate bersama dengan Tuhan. Mereka bisa belajar mengenai kebaikan Tuhan, the miracle in life, melalui pelajaran atau pengalaman hidup orang lain. Aku cuma rindu melalui vlog aku, orang bisa lebih dekat dan lebih sayang sama Tuhan. So kalau ditanya pandemi ini banyak apa pertolongan Tuhan? Yes, terutama soal ide. Karena pertolongan Tuhan itu aku percaya bukan hanya, berkat itu bukan hanya masalah uang, tapi juga berkat itu adalah sesimpel ide yang Tuhan taruh dalam otak kita, kemampuan kita untuk bisa mendeliver ide kita dengan baik dan orang lain bisa terhibur. I think that's one of God's help in my life. Hashtag menolak menyerah pada keadaan. Wih, keren banget. Aku juga suka banget tuh kata-kata garam online. Sungguh kreatif sih. Karena emang bener ya, berkatnya dari Tuhan itu nggak melulu soal uang, tapi juga Tuhan memberikan ide dan kreativitas sebagai berkat. Top. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Nah, kenapa nih Kak Mel punya suami bule? Apakah Kak Mel itu pernah minta dan berdoa sama Tuhan untuk dikasih bule sebagai seorang suami? Dan pastinya juga kan gak mudah untuk membangun rumah tangga dengan bule. Bagaimana sih bisa bertahan sampai sekarang? Dan peran Yesus dalam keluarga itu gimana, Kak? Peran Tuhan Yesus besar sekali, tapi kalau ditanya apa dari dulu pengen menikah dengan bule? Yes, saya memang pengen menikah dengan bule semenjak aku tuh berusia sekitar around 26 something gitu. Aku menikah di usia 29 tahun. Sebelum-sebelumnya sih enggak nikah sama orang Indonesia. Kenapa pengen dengan bule? Karena of course the first one because I love him, and then the second one because I want to improve my English. Karena kenapa? Karena aku kadang-kadang ngelihat bahasa Inggris ini menjadi hal yang masih mahal gitu, terutama untuk generasi X seperti aku gitu. Mungkin kalau Gen Y and Gen Z sih udah ibaratnya receh lah, semua udah they all can speak English gitu. Tapi untuk generasi aku tuh banyak yang jago nge-MC, banyak yang jago host, tapi pada saat harus hosting in English, like fluent in English gitu, kadang-kadang ini menjadi tantangan gitu, tantangan tersendiri karena kita tidak terbiasa untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, aku berpikir sebanyak-banyaknya aku ngeles dan segala macam gitu, les ini, les bahasa Inggris ini, apalah segala macam. Tapi buat aku bahasa itu harus dilatih karena kalau nggak dia akan hilang. Nah, one of the reason why I got married with bule, karena satu ya physically, pasti physical attraction, dan yang kedua karena aku tuh pengen itu balik lagi pengen lancar dalam berbahasa Inggris gitu, and I think it helps a lot for my English right now even though I'm still learning gitu. Every day is learning process. Dan
Apa sih peran serta Tuhan? For me, mungkin dari usia pernikahan setahun 2 tahun di awal-awal juga, we cannot survive without Jesus. I think Jesus is the center of our marriage. If you're asking me, is it always smooth? No, it's not at all. Temptation is there, the challenge is there, but if you ask me, is it gonna be worth it? Dengan segala usahanya, yes, it's gonna be worth it. Kenapa? Karena buat aku, untuk bisa punya pernikahan yang langgeng dan sehat, it's tough, it's not easy. Salah satu kuncinya adalah kalau kita nggak pegang Tuhan, I think, ya seperti tadi aku bilang, as I said before, I think in the beginning of my marriage is already falling apart. Tapi puji Tuhan, Tuhan rawat pernikahan kami sampai sekarang, almost 10 years, this month actually, ya. By the end of this month, it's gonna be 10 years. Peran serta Tuhan sih luar biasa banget. I think if you want to have a long life marriage, even though aku juga setiap hari juga masih proses belajar gitu ya, tidak bisa memberi wejangan macam-macam, tapi for me, the foundation harus dibangun dan harus menempatkan Yesus, Tuhan menjadi pusat dari segala apapun yang kamu kerjakan, in your work, in your how do you treat your husband, how do you treat your wife, even though again it's not gonna be perfect all the time, tapi I think Jesus should be the center of our marriage. Dan pernikahan yang sehat itu harus dipupuk tiap harinya gitu. It's like memupuk pohon sampai akhirnya bisa punya akar yang kuat dan juga bisa berdiri dan bisa menahan banyak banget angin dan juga badai dan everything, karena dipupuk dengan pupuk yang tepat dan dapat sinar matahari. Artinya semua proses-proses yang dibutuhkan itu terjadi dalam pernikahan kami, dan it's good or bad, sad or happy, that actually built our marriage. Yes, amen. Kalau kita menempatkan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, di pernikahannya kita, yakin dan percaya, kalaupun ada badai, kita pasti sanggup untuk melaluinya. Oh. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Sebagai artis yang penuh kesibukan, masih ada waktu untuk berdoa khusus nggak bersama suami dan keluarga? Dan masih pentingkah berdoa untuk Kak Mel dan sekeluarga? Of course, for me, praying is not only ritual. Praying is it's talking. You know what? Sometimes I don't always talk with God with this position. Sometimes I only like lying down on my bed, baringan, atau mungkin di mobil, like having conversation with God. Like actually, last night I was telling God like, gila ya, I was busy, tetap punya waktu doa, tapi kayak I miss you God, I miss you to have intimate moment with you gitu. Maybe some part of me that also miss to go to church, because I love go to church and go with Tyson, and then I love the moment that we worshiping God together, nyanyi dan segala macam bersama dengan Tuhan. So for me, datang kepada Tuhan tuh, you gotta honor God, harus menghormati Tuhan, tapi lu juga kadang-kadang harus bikin, buat gue nih ya, this is my personal opinion, Tuhan tuh bukan cuma sekedar lo datang kepada Tuhan sebagai ritual, tapi lo datang kepada Tuhan because you miss Him, you miss being intimate with Him, because you see Him as your best friend, my number one best friend, like I can share about anything in life with Him. Jadi kadang-kadang sesimpel, gue nggak pengen merangkai kata-kata, I just want being honest with God, like truly honest. Tuhan, gue lagi capek banget nih, God I'm so tired, God I'm running out of idea, God I need you. Atau sesimpel kayak I don't understand what things that happen in my life. God, kenapa sih hal ini bisa terjadi sama orang ini? God, why? Teach me to understand, give me your wisdom, help me to see things through your eyes gitu. Karena kadang-kadang banyak hal yang terjadi dalam hidup yang kita nggak ngerti gitu, dan despite of being bitter, menjadi penuh dengan kepahitan, kalau gue sih lebih memilih untuk datang kepada Tuhan and just being honest, like I'm talking with my best friend gitu. Jadi buat gue sih the perfect time is actually in the morning. Punya waktu bersama, kalau pas Tyson di sini atau kadang-kadang kita lewat internet suka berdoa sama-sama. And I teach my kids to also praying together with me. Cause praying together 2-3 orang berkumpul punya kekuatan yang luar biasa. I believe that. Nah, aku setuju tuh Kak Mel. Memang ya, berdoa itu harusnya seperti ngomong kepada best friend. Jadi nggak ada boundaries dan akrab-akrab aja gitu. Top. Nah, kita move ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Mel. Kak Mel kan berkecimpung di dunia artis. Apakah ada keinginan pindah agama seperti yang akhir-akhir ini terjadi? Dan spiritual journey Kak Melani itu seperti apa sih? Apakah Kak Mel menjadi Kristen karena orang tua atau dapat panggilan khusus dari Tuhan?
Oke, beda agama ataupun enggak is very personal. I love Jesus with all my heart. Tapi buat aku, apapun yang orang mau pilih, I respect with all my heart as well. Saat orang mau pindah keyakinan, buat aku itu adalah pilihan mereka. I'm not in a place to judge them. For me, despite gue harus komentarin artis yang pindah agama dan segala macam, it's a lot better than the energy harus gue pakai untuk just focus with my relationship with God aja. Karena daripada gue ngomentarin orang gitu ya, dia pindah agama apa segala macam, kan gue nggak bisa memberikan judgment itu karena gue tidak berjalan dan tidak menggunakan sepatunya. Nah, kadang-kadang banyak orang yang langsung jump to the judgment, being judgmental. Lo begini, lo masuk neraka. When you believe in Him, dan ada hidup yang kekal yang Tuhan janjikan. Itu buat gue, itu adalah rema yang selalu gue ingat dalam hati gue. Tapi again, gue tidak bisa menggunakan tolak ukur gue ini menjadi tolak ukur orang lain. Gue selalu percaya bahwa spiritual journey untuk setiap orang itu berbeda-beda. Dan gue membiarkan setiap orang itu bisa berjalan dan menikmati waktu mereka, pengalaman mereka bersama dengan Tuhan, despite judge them gitu. Karena mungkin kadang-kadang perjalanan rohani kita udah sampai sini, orang lain mungkin masih di sini. Yang satu agama aja bisa begitu kan. Karena kita nggak bisa hidup punya spiritual journey berdasarkan dari cerita orang lain. Kita harus punya spiritual journey berdasarkan apa yang pernah terjadi dan pengalaman rohani yang kita tahu bahwa when that thing happened, we knew it that it was God. Nggak mungkin yang lainnya. Saat kita udah hampir mati, like almost that experience, lo nggak mati sampai sekarang, lo tahu banget bahwa itu nggak ada lain yang bisa nolong lo. It's not coincidence, it was God. Jadi nggak bisa bahwa lo hidup dengan perjalanan rohani berdasarkan kata orang begini, kata orang begini. Oh, menurut gue nggak bisa. Menurut gue spiritual journey itu adalah harus memang betul-betul it's you walking with God, it's your personal experiencing with God. Saat lo tahu lo udah di ujung tanduk dan lo masih bisa survive, dan lo bisa come out dan bisa mendapatkan kemenangan atau bisa mendapatkan hal yang out of your prediction. You know exactly that it was by grace. Itu adalah kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan gitu. Dan itu gak bisa diceritain orang. Itu harus bisa dijalani dengan diri sendiri. Gue Kristen dari kecil, tapi hidup baru dan sungguh-sungguh melayani Tuhan itu karena memang panggilan dari hati terdalam. Yap, aku setuju banget. Pemeluk suatu agama itu bukan berdasarkan apa kata orang, tapi kita sendiri yang harus mengalami pengalaman bersama Tuhan. Top banget. Nah, next question nih Kak. Kak Mel dan suami kan banyak dijadikan panutan dan teladan keluarga Kristen yang kuat. Nah, seperti yang terjadi kan banyak banget nih artis-artis di luar sana yang bercerai nih. Bagaimana sih kiat-kiat mempertahankan rumah tangga? Kata panutan tuh berat, tapi ya every day we try to be a better person, to be better couple, to have better marriage. Karena setiap hari itu menurut aku kita harus belajar menjadi pribadi yang lebih baik, belajar menjadi istri yang lebih baik. Maka tadi aku bilang kalau tantangannya banyak apa enggak, kalau orang bilang oke, kelihatannya rumah tangga selalu happy, yes, cause it's not because we're not dealing with the problem, but it's because we choose to show you guys melalui platform kita hal yang baik aja. Oh, yang jelek-jeleknya nggak mau di-share. Ya iyalah, ngapain juga nge-share hal yang jelek. For me, pada saat Tyson melakukan kesalahan, saat Tyson punya keburukan, ngapain gue di-share? Karena kan he's the father of my kids. And saat gue buka kebobrokannya dia, kan sebenarnya juga gue membuka kebobrokan gue. Artinya gue juga, kalau gue membuka kegagalan suami gue, artinya gue juga gagal dan salah dalam memilih pasangan dalam hidup gue. Dan kenapa kelihatan selalu cuma yang indah-indahnya aja? Karena kami memilih untuk mendisplay hal yang indah-indahnya aja untuk kalian nikmatin sebagai netizen mungkin gitu. Tapi hal yang gak enaknya, hal yang nangisnya, hal yang keselnya, hal yang bikin segininya, ya kita we just want to keep it for ourselves gitu. Karena buat kami adalah buat apa sih di-share hal yang gak baiknya? Satu, juga orang lain juga kadang-kadang belum tentu bisa menolong. Dan yang kedua, buat apa gitu loh. Dengan membuka kejelekan suami, artinya juga membuka kejelekan bersama. Karena kan kita sudah dijadikan Tuhan dua menjadi satu gitu. Kalau kiat menghadapi rumah tangga, mungkin tadi aku sudah jawab ya. Sesimpel setiap hari belajar dan put God always as a center in your marriage. Yes, karena pernikahan di dalam Kristus itu artinya dua orang sudah menjadi satu tubuh. Jadi ketika kita menceritakan kejelekan suami kita, itu secara nggak langsung kita menceritakan keburukan diri kita sendiri. Kita move on to the next question ya Kak Mel.
Apa sih yang harusnya dilakukan orang Kristen sekarang masa pandemi ini yang banyak banget mempengaruhi pekerjaan serta juga keharmonisan keluarga? Datang ke Tuhan lebih dalam lagi, datang ke Tuhan lebih dekat lagi, dan banyak bicara dan ngobrol just between you and God. Kalau banyak akhir-akhir ini kita being busy, so many noises. Ini sebetulnya di pandemi ini adalah when we stay at home, ini banyak banget waktu dimana kita bisa punya waktu bener-bener untuk bisa being intimate sama Tuhan. Dan aku percaya sih, mungkin kalau banyak orang bilang, aduh sebagai content creator, sebagai seorang entertainer, aku takut kehabisan ide. Well, aku juga kadang-kadang bingung gitu, ide apa lagi. Tapi aku gak pernah takut sih, honestly aku gak pernah takut kehabisan ide. Karena aku percaya bahwa I rely on the source of ideas, which is Jesus, which is God himself. Sama seperti handphone gak perlu takut untuk kehabisan baterai, karena dia tahu chargerannya ada di situ. Chargerannya is right there next to him gitu. Sama seperti kita, saat kita rely dan selalu bisa berpegang kepada Tuhan, kenapa harus takut dalam jalan hidup ini? Ya mungkin ada sih hal yang menjadi pikiran dan segala macam, it's very human. Tapi untuk jadi takut, overwhelmed, pakai narkoba karena aduh ngerasa gak ada kerjaan apa segala macam. Ya di pandemi ini justru aku belajar untuk tidak menggunakan matematika otakku sendiri gitu. Belajar melangkah dan percaya bahwa God is my provider, Tuhan mencukupkan. Kadang-kadang yang dicukupkan sama Tuhan itu gue pengen masih lebih, ya itu kan karena gue kadang-kadang banyak permintaan. Tapi honestly sih, hampir sampai saat ini gak pernah kurang tuh. Mungkin kalau lagi kurang uang, Tuhan kasih orang yang mau endorse barang dan segala macam. Lagi kurang pekerjaan, Tuhan kasih YouTube subscribersnya bisa naik. Jadi banyak banget sebetulnya penghiburan Tuhan yang bisa kita lihat. Bahkan sesimpel kadang-kadang kalau berkat lagi nggak ada, tapi kita bisa happy ketawa dan punya damai sejahtera yang luar biasa, yang mungkin orang kaya, orang yang naik mobil-mobil mewah yang mungkin nggak dapetin. Karena buat aku damai sejahtera aja itu udah salah satu one of the great blessing yang Tuhan bisa kasih. Jadi di pandemi ini adalah seperti aku bilang tadi, hashtag menolak menyerah pada keadaan. Aku percaya ini adalah one of my favorite verse, Filipi 4 ayat 13, I can do anything through Jesus who strengthened me. Dalam segala musim kehidupan apapun, even the toughest one, the hardest one, aku percaya aku bisa ngelewatinnya selama Tuhan yang menguatkan aku, selama Tuhan menjadi sumber kekuatan selalu berjalan bersama dengan aku. Nah kadang-kadang udah mulai kelepek-kelepek, overwhelmed, kewalahan saat jauh dari Tuhan karena kesibukan dan segala macam. Well, it's easy, just keep remind yourself, balik lagi, your source, charge. Sama seperti handphone yang tiap hari kita charge, menurut aku tiap hari is very important to also recharge your faith. Karena kalau enggak, lowbat juga. Yes, always stay connected with God. Sama seperti HP dan chargeran atau power bank ya Kak Mel. Karena aku juga percaya sih kalau misalnya kita dekat sama Tuhan, pasti juga Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. So, always recharge your faith. Nah, last question nih Kak Mel. Berikan motivasi dong buat saudara seiman yang mungkin sekarang lagi dalam pergumulan pekerjaan, keuangan, kesehatan, dan juga keluarga. This shall to pass, akan berakhir. Kalau di Alkitab bilang kan semua ada waktunya. Ada waktunya ketawa, ada waktunya nangis, ada waktunya di atas, ada waktunya di bawah, ada waktunya bekerja keras, ada waktunya berkeringat, ada waktunya duduk santai menikmati hasil kerja keras kita. So, be patient, sabar, bersabar, bertekun, dan have a grit, have the endurance. Buat aku orang yang sukses itu bukan cuma orang yang punya skill yang luar biasa, punya talenta God given yang luar biasa, that's important. Tapi buat aku orang yang bisa sukses itu adalah orang-orang yang punya grit. Grit itu adalah ketahanan even sometimes in this kind of situation, situasi yang gila berat banget, situasi yang lo ngerasa you almost give up, but yet you're not giving up. Karena lo punya grit, lo punya ketahanan, lo punya endurance. Sama seperti olahraga, saat kita ngerasa aduh gue udah pegal banget, gue udah sakit banget, yet you still pushing. Karena lo tahu akan ada hasil dari kerja keras lo, dari ketahanan lo itu. Nah gue ngelihat banyak orang yang pengen sukses tapi tidak berusaha untuk mempertahankan ketahanannya pada saat himpitan itu datang. Sometimes kita ini kan generasi instan, we want everything to be instant. It's good to have everything instantly, tapi kadang-kadang berproses itu juga menyenangkan kok. What doesn't kill you is actually makes you stronger. Itu benar banget. Karena dalam berproses kadang-kadang kita bisa cinta Tuhan lebih dekat lagi. Kita bisa mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan lebih dahsyat lagi. Dan di atas segalanya, saat kita nengok ke belakang, kita akan bangga banget sama diri kita. Wow, saat
terberat sekalipun lo lihat ke belakang dan lo nggak menyerah, menurut gue sih kadang-kadang you have to give yourself a compliment. Good job, you're doing a great job. Karena again menurut aku, kalau kamu pengen sukses, kamu pengen menjadi yang terbaik dalam apapun panggilan Tuhan dalam pekerjaanmu, not only skill that you need, but also you need to have endurance, you need to have grit. Grit itu adalah ketahanan, even pada saat tempaan, tantangan, semua itu datang, badai itu datang, the time or the moment that you should giving up, but yet you're not giving up. You keep pushing forward and you finally reach to the point that you should be proud of yourself. Dan percaya saat kita mendorong, kita tidak pernah mendorong sendirian. Karena Tuhan bilang dalam setiap musim kehidupan, aku selalu menyertai engkau. Dan saat kita mendorong, sebetulnya ada tangan Tuhan yang juga ikut mendorong kita. Sekali lagi, come to God, ask Him, tanya sama Tuhan, what's my purpose in life? Buat teman-teman yang belum tahu apa sih tujuan hidup kalian, apa sih panggilan gue dalam hidup ini, jadilah garam online. Ini yang penting. Apapun platform yang Tuhan kasih, mau itu YouTube, mau itu Instagram, apapun, bahkan dalam pekerjaan kita, bahkan sebagai seorang ibu rumah tangga, tetap kita tuh bisa melihat, kita bisa mempertontonkan, kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa we're different karena ada Yesus dalam hidup kita. Dan kita nggak perlu komat kamit, karena Jesus is not only about your status or your post on Instagram gitu, atau kalung salib yang kita pakai, tapi dalam kehidupan kita tuh bisa menjadi pohon yang kuat dengan akar yang benar-benar kuat dan dahsyat. Dan pada saat tantangan itu datang, kita nggak goyang, bahkan buah yang kita hasilkan itu orang-orang bisa menikmati. Bukan hanya orang Kristen, bahkan orang di luar Kristen yang mungkin tidak percaya pada Yesus ya, mereka juga bisa ikut menikmati buah kita. And yet, saat orang melihat hidup kita, orang bisa bilang, wow, Tuhannya dahsyat dan Tuhannya hidup. And once again, last but not least adalah I wanna talk about integrity. Integritas ini diperlukan banget saat ini, because everybody now dengan platform sosial media segala macam berusaha untuk memberikan citra yang baik, which is good. Tapi yang paling penting di atas segalanya adalah apa yang kita post, apa yang kita taruh di sosial media kita, apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bahkan pada saat tidak ada mata yang melihat dan hanya ada dua mata yang selalu melihat kita, yaitu mata Tuhan, still do the right thing. Cause not all the good things is the right thing. Tidak semua hal yang baik yang datang dalam hidup kita adalah hal yang benar, tapi selalu lakukan hal yang benar. God bless you, Tuhan berkati. Wow, thank you so much for amazing sharing session today, Kak Mel. We are so blessed. Pokoknya Tuhan Yesus berkati Kak Mel dan sekeluarga, dan Kak Mel dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi dan menjadi alat kemuliaannya. Amin. Thank you so much, Kak Mel. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk saudara semua yang menonton. Ikutin terus ya tayangan di YS Media karena pasti sangatlah memberkati. Yesus HaMashiach, bless you.